Sikro miler. Kula nuwun sedayanipun Sikro Milir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Kali ini saya akan mengajak sederek sekalian berwisata ke Candi Sambisari. Jika ada yang belum pernah ke sana, ada yang pernah ke sana, namun penasaran ingin ke sana lagi, atau malah baru tahu nama Candi Sambisari, mari saya antar ke sana. Untuk mempermudah titik awal keberangkatan, seperti pada video lainnya, saya start dari lokasi yang sudah dikenal oleh publik. Kali ini saya start dari Plengkung Nirboyo, atau lebih dikenal dengan Plengkung Gading, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Kidul Jogja. Ini adalah perempatan Gading. Kalau ke barat menuju Jalan MT Haryono, kalau lurus menuju Jalan DI Panjaitan, atau yang mau ke Panggung Krapyak, silakan ambil yang lurus. Karena saya mau ke Candi Sambisari, jadi belok ke arah kiri lewat Jalan Mayor Jenderal Sutoyo. Jalan yang saya lewati ini adalah Jalan Mayor Jenderal Sutoyo. Dalam video ini, kenapa saya memilih lewat rute ini? Selain karena meminimalisir lewat daerah titik rawan kemacetan, alasan lain karena nanti sekalian lewat XT Square. Itu adalah kawasan dengan konsep wisata belanja. Ada yang pernah nonton dangdutan di Pura Wisata? Nah, dangdutannya sudah pindah di XT Square, tepatnya di Gedung Basio. Gedung Basio itu adalah gedung kesenian di XT Square yang bisa disewa untuk umum, antara lain untuk pentas musik, konser band, pertemuan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu alasan lainnya karena nanti rutenya juga melewati pintu masuk Gembira Lokazu sebelah barat. Dalam video saya yang berjudul Gembira Lokazu via titik 0 km, saya tidak sempat lewat pintu masuk sebelah barat, hanya lewat yang sebelah timur. Jadi dalam video ini nanti sekalian saya tunjukkan pintu masuk Bonbin yang sebelah barat dari Jalan Veteran. Sudah sampai perempatan Pojok Beteng Wetan. Ini sisi kiri pojok adalah Jok Teng Wetan, bagian dari Beteng Baluwerti Keraton Jogja. Ini kalau ke kiri menuju Jalan Brigjen Katamso, yang mau ke Jogjatronik atau arah Malioboro juga ke arah kiri. Kalau ke kanan menuju Jalan Parangtritis, saya ambil yang lurus melewati Jalan Kolonel Sugiono. Video ini saya ambil hari Minggu 18 September 2022, kisaran jam 11 siang. Perjalanan menuju Candi Sambisari dari Plengkung Gading lewat Jok Teng Wetan, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Veteran, Flyover Janti, itu kisaran 14,4 km. Oke, sambil jalan mari mengenal lebih dekat Candi Sambisari. Mengutip dari id.wikipedia.org, Candi Sambisari adalah candi Hindu, Candi Siwa, yang berada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Posisinya kira-kira 12 km di sebelah timur kota Yogyakarta ke arah kota Solo, atau kira-kira 4 km sebelah barat kompleks Candi Prambanan. Candi ini diperkirakan dibangun pada dekade awal abad ke-9 pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung yang berkuasa di Kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Shailendra. Perkiraan ini didasarkan pada gaya tulisan lempengan emas yang terbaca Om Sivastana yang ditemukan 1977 di kompleks candi ini, serta informasi dari Prasasti Wanua Tengah 3 yang menyebutkan bahwa Rakai Garung memerintah Medang pada awal abad ke-9. Tahan bentar, depan itu adalah traffic light. Ini kalau ke kiri menuju Jalan Taman Siswa, kalau ke kanan menuju Jalan Lowanu. Yang mau ke Rumah Sakit Wirosaban silakan ambil ke kanan. Ke Candi Sambisari bisa ke kiri, namun rute kali ini kita lewat yang lurus saja, lewat Jalan Menteri Supeno. Oke, yang saya lewati ini adalah Jalan Menteri Supeno. Mari lanjut membaca sejarah Candi Sambisari. Candi ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1966 oleh seorang petani dusun Sambisari, Desa Purwomartani. Setelah diperiksa oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, diputuskan bahwa temuan ini berupa kompleks percandian. Pemugaran dilakukan setelahnya dan selesai pada tahun 1986. Nama dusun ini kemudian diabadikan menjadi nama candi tersebut.
Posisi dasar Candi Sambisari terletak 6,5 meter di bawah permukaan tanah ketika ditemukan. Kemungkinan besar karena tertimbun lahar dari Gunung Merapi yang meletus dan menimbulkan bencana dahsyat pada awal abad ke-11, kemungkinan di tahun 1006. Hal ini terlihat dari banyaknya batu material vulkanik di sekitar candi. Pemugaran Candi Sambisari selesai pada tahun 1986 dan sejak saat itu Candi Sambisari menjadi salah satu objek wisata budaya di Jogja. Sampai di traffic light, ini adalah perempatan yang tidak ada jalan ke arah kanan, jadi hanya ke arah kiri ke timur laut dan lurus ke arah timur. Jika ke kiri menuju Jalan Batian, lurus menuju Jalan Perintis Kemerdekaan, saya ambil yang timur laut melewati Jalan Veteran. Ini saya sudah berada di Jalan Veteran. Nah, kanan jalan itu adalah XT Square. XT itu berasal dari X Terminal yang artinya bekas terminal. Mungkin ada yang belum tahu bahwa di sini dulu adalah terminal bus Umbul Harjo sebelum direlokasi ke daerah Giwangan. XT Square ini merupakan bangunan semacam pusat penjualan untuk menjual produk-produk hasil seni dan kerajinan masyarakat Jogja. Nama lain dari XT Square adalah PSKY, Pusat Seni dan Kerajinan Yogyakarta. Peresmian XT Square itu sudah hampir 10 tahun, tepatnya 20 Desember 2012. Sedangkan Terminal Giwangan dibangun untuk menggantikan Terminal Umbul Harjo yang sudah dibangun XT Square ini. Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A terbesar di Indonesia yang merupakan tempat singgah bus dari seluruh kota besar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sudah sampai di traffic light, kalau ke kanan itu menuju Jalan Gambiran yang mau ke Kota Gede dan Terminal Giwangan silakan belok ke arah kanan. Kalau lurus menuju Jalan Ki Penjawi yang mau ke pintu masuk Gembira Lokazu sebelah timur bisa ambil lurus. Kenapa? Karena kalau mau lewat pintu masuk sebelah timur dan lewat Jalan Kusuma Negara itu harus putar balik. Jadi biar tidak putar balik, lewat Jalan Ki Penjawi saja. Oh iya, tadi saya mau lewat pintu masuk Gembira Lokazu sebelah barat ya. Berarti kita ini belok ke kiri. Ini belok kiri jalan terus, tidak perlu nunggu lampu lalu lintas nyala hijau. Masih berada di Jalan Veteran. Perhatikan kanan jalan itu adalah situs Warung Boto. Situs Warung Boto atau Umbul Warung Boto atau Pesanggerahan Warung Boto adalah kompleks situs cagar budaya yang secara administratif meliputi dua wilayah kecamatan berbeda, yaitu Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Warung Boto. Bangunan utama pesanggerahan tersebut yang tersisa saat ini terletak di Jalan Veteran nomor 77, Kelurahan Warung Boto. Sementara itu, bangunan yang tersisa di Kelurahan Rejowinangun adalah benteng pesanggerahan di sebelah timur Sungai Gajah Wong. Kapan-kapan kita mampir ke situ. Nah, kembali perhatikan kanan jalan, itu adalah pintu masuk Gembira Lokazu sebelah barat. Kendaraan mulai dari motor, mobil, dan bus bisa juga parkir di situ. Terlihat cukup ramai hari ini. Yang dari arah Malioboro, Kraton Jogja, dari arah barat yang mau ke Gembira Lokazu, dan melewati Jalan Sultan Agung, lalu Jalan Kusuma Negara, pas traffic light SGM, pabrik susu,
Belok ke kanan, jangan yang lurus. Kalau lurus itu menuju pintu masuk sebelah timur, namun sekarang harus putar balik, jadi lebih enak lewat pintu masuk sebelah barat. Nanti ketemunya ya jalan yang saya lewati ini, cuman arahnya dari utara ke selatan. Kalau sekarang saya kan ini dari selatan ke arah utara. Nah, ini yang saya bilang perempatan SGM. Ini kalau ke kiri itu menuju Malioboro, menuju Keraton Jogja atau titik 0 km Jogja. Kalau lurus menuju Jalan Kenari, kita mau ke Candi Samisari, jadi belok ke arah kanan. Sekarang ada di Jalan Kusumanegara. Ini adalah jembatan Gembira Loka. Di bawahnya mengalir Sungai Gajah Wong. Bisa dilihat kanan jalan adalah Gembira Loka Zoo dari sisi sebelah utara. Nah, perhatikan, sekarang dari sini mau ke Gembira Loka Zoo harus putar balik karena jalan sudah diberi pembatas. Depan itu adalah traffic light perempatan JEC Gedong Kuning. Kalau ke kanan menuju Jalan Gedong Kuning, atau yang mau ke Kota Gede silakan belok kanan. Sedangkan kalau lurus menuju Jalan Wonocatur, kita belok kiri melewati Jalan Raya Janti. Yang saya lewati ini adalah Jalan Raya Janti. Nah, perhatikan kanan jalan ini adalah Jogja Expo Center atau JEC atau bernama resmi Graha Pradipta. JEC merupakan sebuah pusat pameran dan tempat penyelenggaraan MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition yang terletak di Jalan Raya Janti, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul. JEC dibangun oleh pemerintah Yogyakarta dan diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu. JEC sering dijadikan tempat berbagai acara seperti pameran, wisuda, pernikahan, konferensi internasional, dan lain-lain. Nah, sebelah barat JEC ini adalah Perpustakaan Daerah Yogyakarta, lebih dikenal dengan nama Graha Tama Pustaka Yogyakarta, dan merupakan gedung perpustakaan terbesar di Indonesia. Sampai di traffic light, ini adalah perempatan dan ini adalah ring road timur. Kalau lurus menuju Jalan Maguwo, di situ ada kompleks TNI AU Blok R. Kalau ke kanan menuju Jalan Wonosari, yang mau ke Terminal Giwangan, juga ke arah kanan. Kita belok kiri jadi jalan terus. Sudah berada di ring road timur, ini namanya Jalan Majapahit. Perhatikan depan itu adalah flyover Janti. Yang mau ke arah Jogja Kota seperti Plaza Ambarukmo, sebaiknya lewat flyover juga karena jalan di bawah flyover Janti ditutup. Oke, pelan-pelan nyalakan lampu sein ke arah kanan. Mari lewat flyover. Sekarang saya berada di flyover Janti. Perhatikan depan yang mau ke Jogja Kota, ke Plaza Ambarukmo, ke UGM, UNY, dan lain-lain. Silakan ambil jalur kiri. Yang mau ke arah Jalan Solo, ambil jalur kanan. Untuk ke Candi Samisari, jalurnya ke kanan.
Sekarang saya berada di Jalan Raya Jogja Solo. Ini kalau ke kiri menuju Jalan Babarsari, atau ke UPN Veteran Kampus 2, atau ke Universitas Atmajaya Jogja. Depan itu adalah pertigaan Maguwoharjo, ke kiri menuju Ring Road Utara, atau ke kampus Amikom, ke Hartono Mall juga bisa. Ikuti saja jalan Ring Road Utara tersebut. Saya percepat videonya. Kanan jalan itu gerbang menuju Bandara Adi Sucipto. Dari sini kira-kira 500 meter lagi sudah sampai pertigaan menuju Jalan Sambisari. Jadi bagi yang masih bingung rute jalan masuk, pelan-pelan saja naik kendaraan bermotornya. Ancer-ancernya, kalau sudah ketemu makam Sorogenen 1 ini, berarti sudah sangat dekat. Oke, pelan-pelan. Depan ada pertigaan, mari kita belok ke kiri menuju Jalan Sambisari. Sudah berada di Jalan Sambisari. Dari sini sampai ke Candi Sambisari tinggal lurus saja, tidak usah belok-belok. Sekitar kisaran 2 km. Sudah terlihat, depan itu adalah kompleks Candi Sambisari. Parkir mobil dan motor di kiri jalan ini. Saya parkir dulu.
Untuk parkir motor Rp2.000 dan untuk parkir mobil Rp5.000. Tujuan saya hanya mengantar, namun biar sederek sekalian tidak penasaran, mari saya antar masuk juga. Loketnya ada di sebelah kiri pintu masuk dan untuk wisatawan domestik per orang Rp6.000. Mari kita melihat dari dekat Candi Sambisari. Kompleks Candi Sambisari dikelilingi oleh 2 lapis pagar batu. Pagar luar berdimensi 50 meter kali 48 meter berupa pagar batu rendah. Lapisan pagar dalam terbuat dari batu berketinggian 2 meter dengan tebal 50 cm. Di dalam pagar berdiri candi utama didampingi oleh 3 candi perwara atau candi pendamping. Bangunan utama dikelilingi langkan tinggi 1,2 meter sehingga tubuh candi hanya tampak bagian atasnya dari luar dinding. Tangga masuk berada di sisi barat dan sehingga candi menghadap ke barat. Arah hadap ini sama dengan Candi Ijo tetapi berkebalikan dengan Candi Prambanan. Tinggi candi utama sampai di puncaknya mencapai 7,5 meter dari dasar. Tubuh candi berdiri di atas batur yang berdenah dasar bujur sangkar seluas 13,65 meter persegi dengan tinggi sekitar 2 meter. Tubuh candi juga berdenah dasar bujur sangkar dengan luas 5 meter persegi. Pada bagian luar dinding bangunan utama terdapat relung pada setiap sisinya. Sisi barat memiliki pintu masuk ke dalam candi dan di sisi kiri kanannya terdapat relung yang berisi patung dewa penjaga pintu, yaitu Mahakala dan Nandiswara. Relung sisi utara ditempati patung Durga Mahisa Suramardini. Sisi timur ditempati patung Ganesha. Dan sisi selatan ditempati patung Agastya atau Siwa Mahadewa. Di dalam candi utama terdapat lingga dan yoni dengan ukuran cukup besar.
Oke, tidak terasa sudah cukup lama saya mengantar sekaligus menemani sederek sekalian menuju Candi Sambisari dari Plengkung Gading Alun-Alun Kidul, Jogja. Semoga video ini bisa membantu perjalanan sederek sekalian yang ingin berwisata ke Candi Sambisari ini. Oh iya, bagi yang mau kulineran sauto, di utara Candi Sambisari ini ada Sauto Mbah Katro, murah meriah, berada di tepi sawah dan sudah sangat terkenal. Selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya undur diri. Sampai ketemu kali lain. Matur nuwun.